Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat selalu. Sebab Tuhan menyertai kita. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah kita mau terus mencintai Tuhan dan terus mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari, bahkan sampai malam hari ini. Kami mau ada di mezbah-Mu, di bait-Mu yang kudus untuk menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau melakukan semua yang terbaik atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan, bahkan takkan goyah. Kami mau terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hati. Lebih lagi katakan, oh ku nyatakan setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, mau senangkan-Mu. Kami tetapkan hati untuk percaya padamu, untuk setia Tuhan, apapun keadaan di hidup kami. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia. Biar kita mau terus menetapkan hati untuk percaya pada Tuhan saudara. Biar kita mau berkata, kami menyatakan iman kami mau tetap setia sampai di garis yang terakhir Tuhan. Kami mau menyatakan hati dan iman kami terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Engkau Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami hanyalah percaya, bagian kami hanyalah setia kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan
setia. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau, kesetiaan-Mu terbukti di dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, namun dengan mata iman kami mau berkata, kami percaya padamu Bapa. Kami mau tetap percaya, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hati dan imanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau kami tak dapat melihat Tuhan. Amin. Yes Lord, segala rencana-Mu di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap percaya kepadamu. Yes, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan semua rencana-rencana-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat sampai pada kekekalan Tuhan. Bukan keadaan kami yang sekarang, namun keadaan sampai pada kekekalan. Biar kami semua lulus menjalani pemurnian iman hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua menang menghadapi semua perjuangan iman di dunia ini dengan hati yang tetap percaya kepadamu. Bapa, kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami terus terangkat kepadamu Tuhan, untuk
untuk mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu. Bapa-Ku percaya, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami ya Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari terus angkat imanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia turut bekerja dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin sering tidak terlihat oleh mata kita. Bagian kita hanyalah taat dan mempercayai Tuhan, bahwa Dia sedang bekerja merenda segala yang baik atas hidup kita. Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tetaplah mempercayai Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya atas hidup kita. Dia tepat pada waktunya. Katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar,
sekarang kemenangan kami punya, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord Jesus, Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau yang akan menggenapi. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan, kami bersepakat dengan kuasa-Mu. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, mari lebih lagi dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu ketika kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu, bersepakat dengan janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari persoalan dan masalah di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Hidup kami Engkau sucikan dan layakkan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk Engkau sampaikan setiap benih firman-Mu. Karena firman itu yang akan bertumbuh, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh terus ada dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan membacakan kesaksian. Ya, ini kesaksian dari seorang ibu yang suami istri selalu berantem, bertengkar terus, saudara ya. Dia bilang, iya, shalom ibu, saya ingat ya satu kali ibu pernah berkhotbah di Korea itu ada terapi kematian. Ya, kami pernah loh Bu, di saat saya dan suami ribut besar-besaran, lalu saya mengajak suami saya untuk pergi ke kuburan. Jadi begini saudara, ya di salah satu khotbah saya mungkin ada saudara yang juga pernah mendengar saya cerita di Korea itu ada terapi kematian, orang-orang yang stres, orang-orang yang tertekan, jadi mereka pergi ke satu tempat, itu memang untuk terapi ya, di situ ada peti-peti mati saudara. Jadi mereka datang ke situ itu mereka disuruh tulis ya pesan-pesan terakhir apa yang akan mereka sampaikan buat istri atau buat anak itu ya, yang mereka ingin sampaikan seolah-olah dia itu udah mau mati beneran. Jadi dia tulis, lalu setelah itu pesannya dimasukin dalam kotak, lalu dia pakai baju mati, lalu dia masuk ke dalam peti. Lalu petinya ditutup saudara ya, tetapi ada oksigen ya. Setelah selang beberapa waktu lamanya ya, tergantung dari mereka itu kuatnya seberapa, akhirnya mereka keluar dari peti itu. Jadi di dalam peti itu benar-benar gelap, dan mereka itu disuruh merenungkan satu saat kalau kamu mati itu ya seperti itulah, hidupmu sudah selesai semuanya. Dan ketika mereka keluar dari peti mati itu, ternyata terapi itu ya
cukup berhasil karena ada banyak orang yang hidupnya akhirnya berubah. Ketika mereka mengikuti terapi itu, hidupnya menjadi berubah, saudara. Karena mereka pikir, oh ternyata setelah mati itu kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi ini kesaksiannya, ada seorang ibu itu yang mempraktikkan itu ketika dia ribut besar dengan suaminya, saudara. Ya, dia bilang, saya mengajak suami saya ke kuburan. Dan benar loh Bu, ya. Tadinya dia pikir kenapa tiba-tiba saya ajak dia untuk pergi ke kuburan orang tuanya. Tapi saya memohon-mohon dan saya meminta dia untuk mengikuti permintaan saya. Dan akhirnya dia mau Bu untuk mengikuti permintaan saya untuk pergi ke kuburan. Sampai di kuburan saya ceritain apa yang saya bilang tentang semua yang sudah terlambat kalau kita sudah dikubur. Ya, padahal kita nggak pernah tahu kapan kita ini akan mati. Jadi saya berkata kepada suami saya pada waktu itu, saya mau benar-benar bertobat dan saya minta kamu bekerja sama ya supaya kita sama-sama bertobat dan akhirnya kita bisa membentuk rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum semuanya terlambat, saya meminta kita sama-sama untuk menjadi orang tua. Ya, agar tidak ada penyesalan nanti karena Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita. Jadi ketika kami pulang dari kuburan itulah Bu, kami benar-benar meninggalkan sifat ego kami dan kami mulai menggantikannya dengan kasih yang dari Tuhan. Makanya saya juga berkata, ya saya bersyukur cara khotbah ibu lah yang benar-benar cocok dan berhasil untuk mengubahkan kami yang berhati keras begini. Terima kasih banyak Bu, ya semoga ada banyak orang di luar sana yang juga berhati keras ya bisa bertobat dan dilembutkan. Kami juga senang mendengarkan khotbah ibu, sekarang kami senang menjalani kehidupan ini dan kami juga sekarang tidak pernah ribut-ribut lagi Bu. Ya sekarang yang ada tiap hari hanya bercanda dan kami boleh menikmati ya semua yang terindah yang sudah Tuhan berikan. Iya, jadi puji Tuhan ya saudara, ternyata ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu memang tidak mudah, tapi Tuhan pasti memberikan kekuatan. Jadi lucu juga ya, ini istrinya mengajak suaminya pergi ke kuburan dan akhirnya ya sampai di sana dia berkata kepada suaminya, satu saat kita akan terbaring di dalam ya tanah ini dan kita akan meninggalkan teladan apa kepada anak-anak kita. Jadi saya minta kamu, ayo kita bekerja sama untuk bertobat dan kita berubah. Saudara, ya dan puji Tuhan, ya setelah itu benar-benar suaminya mengalami perubahan hidup. Apa yang tidak mungkin, ya itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Tapi ibu luar biasa loh ya Bu, kayaknya cuma ibu satu-satunya yang mempraktekkan khotbah saya sampai seperti itu ya, benar-benar pergi ke kuburan ya. Tapi puji Tuhan loh suaminya akhirnya berubah. Ya jadi ini juga boleh ditiru oleh ibu-ibu yang lain kalau suaminya nggak bertobat, bawa dia aja ke kuburannya emaknya atau bapaknya biar lihat di situ ya. Sebelum semuanya terlambat. Ya, kenapa firman Tuhan berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Karena di rumah duka lah kita melihat akhir hidup dari seorang manusia. Kita perlu introspeksi diri. Ya tahu bahwa hari kematian itu tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita ulur. Kalau datang waktunya, maka ya semuanya akan terjadi dan kita juga tidak akan bisa untuk bilang tidak saudara ya. Dan biarlah Tuhan saja yang memberikan kita semua kekuatan untuk menjalani hidup kita di dunia ini ya, agar ya kita semua mendapat perkenanan Tuhan saudara ya, supaya tidak ada penyesalan. Kenapa? Kalau kita menyesal nanti saudara kayaknya semua sudah terlambat. Saya berdoa supaya setiap kita diberikan Tuhan kekuatan hati iman untuk kita mau terus berharap pada Tuhan dan terus percaya bahwa ya ketika kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kita dan biar ya kita juga saudara ya bisa menjalani hidup sesuai yang Tuhan mau. Saya bersyukur dan berterima kasih ya atas kesaksiannya. Baik, saya akan membacakan satu kesaksian lagi saudara, karena sudah menumpuk banyak kesaksian takutnya dikira tidak dibaca ya.
Ibu, terima kasih untuk firman-firman-Nya yang menguatkan. Apalagi ya, jadi ini Shalom Ibu, terima kasih untuk firman-firman-Nya yang menguatkan. Apalagi ketika ada lagu yang sering kali Ibu nyanyikan, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Ya, saya mengikuti mesbah doa Ibu Debbie sejak Mei 2020. Ya, karena saya dapat dari seorang teman yang mengirimkan kepada saya. Karena saat itu saya berada dalam kesedihan karena dipanggilnya anak saya yang saya harapkan, karena anak saya ini tinggal sekota dan dekat dengan rumah saya. Anak saya ini seorang notaris, Bu, ya, dan lagi maju-majunya dia. Tapi tanggal 1 Oktober 2019 dia dipanggil Tuhan. Putriku yang kelima seorang notaris almarhum, saya sangat terpukul dengan kepergiannya yang selalu menopang saya. Ya, sejak 2020 saya sangat sedih setiap kali melihat foto dari anak saya almarhum ini, Bu. Saya pasti langsung menangis, meneteskan air mata. Atau kalau ada yang menanyakan namanya, saya langsung pasti merasa sedih dan terpukul sekali. Iya Bu, memang tidak gampang ya, tapi percayalah apa yang Tuhan buat itu indah ya. Tapi ketika saya mengikuti mesbah doa Ibu, ya, kawan saya yang memberitahu kepada saya, akhirnya saya mulai terhibur dan rasa kesedihan saya hilang berangsur-angsur. Setiap hari saya selalu standby di mesbah doa Ibu Debbie. Terima kasih Bu Debbie ya untuk firman dan penyembahan lagu-lagu yang sangat menyentuh hati, yang sangat cocok dan mudah untuk dimengerti, singkat dan jelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Ibu. Ya, memang ya, kematian adalah sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Menyedihkan karena kita tidak bertemu lagi. Atau kalau tadi kita lihat bahwa ya itulah saudara ya, kesaksian yang kedua bahkan meneguhkan kesaksian yang pertama, di mana istrinya mengajak suaminya datang ke kuburan untuk melihat di situ ke akhir hidup dari seseorang. Ya, dari kesaksian ibu ini meneguhkan kesaksian yang pertama bahwa anaknya yang sangat sedang sukses-suksesnya sebagai seorang notaris dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita tidak mengerti rencana Tuhan itu apa, dan saya tahu ibu pasti merasa sangat kehilangan, tetapi ya puji Tuhan sekarang ibu sudah dikuatkan lewat mesbah doa firman-firman. Kita jadi mengerti rencana Tuhan ya Bu. Ketika kita tidak tahu, kita mendengarkan firman, kita akhirnya jadi mengerti firman Tuhan dan ibu bisa dihiburkan dan dikuatkan. Ya benar Bu, hanya dalam firman Tuhanlah ada kekuatan. Kita terus berdoa supaya ibu diberikan kekuatan dan ibu sudah bisa menerima semua ini, bahwa tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Kitalah yang harus menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan kerjakan. Iya, baik, kita melanjutkan pembacaan kita sekarang Yeremia pasal 24. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-7 Saudara. Ya, di sana dikatakan, aku akan memberikan satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya, Tuhan akan membawa dan memberikan kita hati yang baru ketika kita mau sungguh-sungguh dari punya sikap hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Ayat 8 berkata di sana, tetapi seperti buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan menjadi sindiran dan kutuk dari segala mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10, dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis lenyap dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Kalau Tuhan yang sudah menghancurkan, maka kita tidak dapat saudara
mengurangkannya, saudara. Jadi sebaiknya selama Tuhan masih punya waktu, ya memberikan kita waktu untuk bertobatlah. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Yeremia 25. Ya, jadi itu pembahasannya yang tadi kurang lebih sama dengan yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas. Sekarang Yeremia 25, saudara ya. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Jadi mereka dibuang ke Babel 70 tahun lamanya ya, saudara. Iya, kita baca ayat yang pertama. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Ayat 2. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, ayat 3, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ya, saudara yang terkasih, Yeremia menyampaikan pesan ini pada tahun 605 sebelum Masehi. Tahun ketika Nebukadnezar mulai berkuasa. Dari ayat 3 kita mengetahui bahwa awal pelayanan Yeremia adalah tahun 627 sebelum Masehi. Dia menubuatkan 70 tahun pembuangan tepat 20 tahun sebelum peristiwa tersebut dimulai. Jadi Yeremia itu dari awal sudah berseru-seru memberitakan. Ayat yang ketiga kan tadi bilang, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Sebenarnya ada waktu yang begitu panjang ketika Yeremia itu terus menyampaikan 20 tahun loh saudara sebelum penggenapan murka Tuhan itu terjadi. Ya, di sana dikatakan Yeremia itu berkata ya dari awal dulu, ya aku sudah memberitahukan kepadamu ya bahwa akan terjadi penghukuman. Ayat yang keempat, juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu ya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ya, jadi ya saudara, Tuhan menyuruh Yeremia untuk kasih tahu kepada mereka. Ya, kasih tahu kepada segenap kaum Yehuda. Ketika mereka itu bingung kenapa ini semua terjadi. Tuhan berkata, aku sudah bahkan mengutus juga kepadamu semua hamba-hambanya, kata Yeremia. Ayat yang kelima. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan sudah berfirman, bertobatlah supaya kamu boleh tetap tinggal diam di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Kita bisa kehilangan ya janji Tuhan. Kita bisa kehilangan berkat-berkat materi, berkat-berkat secara jasmani dan rohani ketika kita tidak taat dan tidak mau bertobat. Itu yang dialami oleh bangsa ini, saudara. Ya, ayat 6 berkata, juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan, dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Jadi saudara bisa membayangkan ya, bayangkan mengkhotbahkan pesan yang sama selama 23 tahun terus menerus ya, tetapi Yeremia tetap juga ditolak. 23 tahun dia menyampaikan pesan itu bertobat dan dia terus ditolak, saudara.
Yeremia mengalami hal itu, tetapi karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia terus memberitakan pesan tersebut. Ya, memang akan ada banyak tantangan ketika kita menyampaikan berita tentang pertobatan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Tuhan, ya dia juga pasti akan terus konsisten, sekalipun ditolak, sekalipun dihina, difitnah. Saya sudah dipanggil oleh Tuhan, jadi saya akan menjalani panggilan saya. Saya bersyukur saudara, saya bersama dengan suami boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat semua ucapannya yang sudah masuk, bahwa hari ini kami berulang tahun pernikahan yang ke-20 tahun. Ya, kami bersyukur. Ya, kami telah melihat betapa Tuhan itu menyertai kami. Memang ketika melayani Tuhan itu tidak mulus. Ya, beberapa kali rasanya pengen mundur karena penolakan, karena tantangan, karena banyak hal. Ya, karena dulu berpikir, aduh mau makan jadi hamba Tuhan, untuk beli susu anak aja susah. Sampai sering terpikir apa kita cari kerjaan di dunia sekuler. Tapi kami menyadari bahwa kami itu sudah dipanggil Tuhan dan dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, bahkan suami saya pun itu juga dulu dia main musik di gereja. Ketika kami mengalami masa-masa sulit, bahkan untuk beli susu anak aja susah, ada orang-orang yang nawarin suami saya untuk main musik di dunia, saudara. Maksudnya bukan musik rohani, tapi suami saya tetap punya komitmen bahwa tangan saya ini hanya untuk Tuhan. Ya, jadi dia hanya benar-benar main musik itu untuk melayani Tuhan. Dia tidak, dia bilang sampai saya tanya, kenapa kamu, kan teman-temannya bilang daripada susah sekarang, ayo main musik di dunia, di kafe apa di mana, karena lumayan loh bisa buat beli susu anak, bahkan bisa buat beli mobil ya. Tapi suami saya bilang enggak, kayaknya hatinya itu enggak tega gitu ya. Dia merasa bahwa tangannya dia itu memang hanya untuk melayani Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hambatan, tetapi dari dulu kami tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan. Yeremia juga mengalami tantangan yang berat dalam pelayanannya. Dia diusir, dia ditolak, mau dibunuh bahkan. Tetapi orang yang sudah dipilih Tuhan tidak akan mungkin menyerah di tengah jalan. Sesulit apapun hidup yang harus kami lalui, Tuhan tangannya itu tidak pernah meninggalkan. Tangan Tuhan itu selalu menyertai. Tangan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita hamba-hambanya. Saya juga mau, ada banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang ada di desa yang juga setia mengikuti mesbah doa. Ya, saya hanya mau berkata bahwa ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhanlah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita terus setia untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena panggilan tertinggi di hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Tetaplah kuat berjuang kita hamba-hamba Tuhan untuk jiwa-jiwa, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus setia. Ya, kami bersyukur saudara, terima kasih buat doa-doanya. Kalau sampai hari ini kami boleh memasuki 20 tahun pernikahan kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh tetap kuat karena Tuhan yang menopang dalam segala sesuatu. Bagian kami hanya berdoa, berlutut di kaki Tuhan, bahkan melewati segala hal. Ya, tidak ada kekuatan yang lain selain hanya duduk di kaki Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya Dia juga Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Percayalah, apapun ketika Tuhan yang memanggil, maka Dia Tuhan yang setia. Saya ingin kita semua merenungkan firman ini malam ini. Kita naikkan pujian, melayanimu, mengasihimu Tuhan. Seumur hidupku kami tidak akan pernah mundur. Kita nyanyi pujian, melayani, mengasihimu. Biar saya pengen kita semua hari-hari ini boleh terus setia kepada Tuhan. Apapun tantangan yang harus kita jalani, Bapak Ibu jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar melakukan kebenaran-Mu. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Kami tahu Tuhan, Engkau penuh kasih. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang membuat kami kuat menjalani hidup ini Tuhan. Bahkan kami mau membayar harganya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Pun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari saudara, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bayar harga untuk mengikuti Yesus, mengiring Yesus, itu keputusan kita. Bahkan kita mau bilang kami tidak akan pernah mundur untuk melayani-Mu Bapa. Kami tidak akan pernah mundur untuk melakukan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar Tuhan, ajar kami setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi katakan, melayani-Mu Tuhan, kami mau melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin, amin, amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Amin Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tahu ada mahkota kehidupan yang menanti kami Tuhan ketika kami setia hidup dalam jalan-jalan-Mu, melakukan firman-Mu, bahkan membayar harga. Terima kasih Bapa, bawa kembali kami Tuhan. Kalau ada hari-hari ini anak-anak-Mu yang sudah jauh dari Engkau, bawa kembali mereka pulang ke dalam kebenaran-Mu. Bahkan kalau hari ini ada hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mulai tawar hati karena begitu beratnya tekanan dalam pelayanan, Tuhan Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah, terus pakai hidup kami untuk selalu ada di dalam komitmen melayani-Mu, karena kami tahu kemuliaan kekal yang kami terima itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kuatkan setiap hati, kuatkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berjuang hari-hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang dari Tuhan melimpah bagi setiap kami dalam rumah tangga pernikahan. Suami-suami, istri menjadi orang-orang yang kuat yang terus berjalan membawa kehidupan keluarga kami untuk dipulihkan. Berkati setiap suami, istri, anak-anak, boleh semuanya hidup dalam takut akan Tuhan, melayani-Mu,
bahkan seluruh anggota keluarga besar kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kakek nenek, opa oma kami, para single parent. Tuhan menyertai, memberkati sampai masa tua kami. Tuhan, damai sejahtera, keselamatan yang daripadamu akan kami tetap pegang. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, kesembuhan Tuhan terjadi. Mereka yang berbeban berat, yang sedang ada dalam keputusasaan, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa juga Tuhan, Engkau lepaskan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat depresi Tuhan, ketakutan, kecemasan, yang terikat dengan obat-obat tidur, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, bahkan setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Semua SMS, telepon, WA yang sudah masuk, Tuhan, hamba-Mu begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang menjamah mereka dan berikan kekuatan sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Berkati setiap orang yang hari ini mengikuti mesbah doa ini, apapun persoalan mereka, yang terlilit hutang, yang sedang ada di dalam persoalan rumah tangga, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Berkati Bapa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia berharap kepadamu. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan makanan, Engkau menjadi jawaban. Kami percaya bahkan Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Engkau juga memakai Tuhan untuk setiap orang-orang yang merindukan punya keturunan. Nyatakan kemuliaan-Mu, berikan keturunan ilahi. Segala roh-roh kemandulan dipatahkan, hancurkan, dan kandungannya boleh terbuka sehingga mereka melahirkan keturunan ilahi yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom bagi Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati gunungnya, diberkati lautnya, diberkati hasil buminya, pertanian, perkebunannya, diberkati pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, TNI, Polri, jajaran kabinet yang ada, semuanya boleh berjuang bagi kepentingan rakyat. Kami patahkan segala roh-roh perpecahan, kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap satu di dalam Engkau yang menjaga bangsa kami. Memberkati para tim medis, suster, dokter yang ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa, kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Tuhan, Engkaulah yang pegang kendali Bapa, Engkau sanggup. Tetapi kalau Tuhan izinkan semua ini, Tuhan masih boleh terjadi. Berikan kami kepekaan untuk sungguh-sungguh Tuhan berjalan dan melakukan kebenaran dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, kami percaya tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kematian massal. Kebangunan rohani terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat malam hari ini. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Saudara, jangan lupa untuk tekan like. Yang belum subscribe, ya bisa tekan tombol subscribe dan bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang boleh diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam.